Di tahun 2015, Bill Gates mengatakan sesuatu yang mengagetkan. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. Sebentar. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di 2020. Corona Wabah coronavirus berdampak besar pada seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Ekonomi menurun, orang-orang kelaparan, karyawan terkena PHK, kampus diliburkan, kerja praktek entah gimana. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah cuci tangan dan melakukan social distancing. Strategi ini bekerja dengan baik, namun hal ini hanya dapat menurunkan laju penyebaran virus, tidak membuat kita imun terhadap virus tersebut. Kabar baiknya, saat ini banyak peneliti dan perusahaan farmasi yang sedang berlomba-lomba membuat vaksin coronavirus. Kabar kurang baiknya, pembuatan obat atau vaksin normalnya memakan waktu lebih dari 10 tahun. Vaksin Ebola aja baru terbentuk 5 tahun setelah epidemi terjadi. Adakah yang bisa kita lakukan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang proses pembuatan obat, tahapan-tahapannya, lalu fokus pada salah satu tahapan tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan ilmu metabolomik untuk mempermudah uji pada salah satu tahapan tersebut. Agar suatu obat dapat diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat, suatu obat perlu lolos beberapa tahap uji dan seleksi. Obat diproduksi melalui 2 tahap utama, yaitu penemuan dan pengembangan obat. Penemuan obat adalah proses identifikasi molekul yang dapat berpotensi menjadi kandidat obat. Proses pengembangan obat merupakan proses yang dilakukan sebelum obat dirilis ke pasar dan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu preklinis dan klinis. Uji klinis merupakan studi atau trial yang dilakukan di manusia. Uji klinis dilakukan untuk menentukan efektivitas maupun efek samping obat. Sebelum uji klinis, obat perlu lolos uji preklinis. Pada tahap preklinis, dilakukan studi farmakologi dan toksikologi kandidat obat pada hewan uji. Tahap preklinis umumnya melibatkan uji pada hewan model dengan metode invasif dan tidak begitu besar. Namun, harus menyediakan informasi detail mengenai level toksisitas dan dosis. Tahap ini memakan waktu sekitar 5,5 tahun, dengan keseluruhan tahap produksi obat membutuhkan waktu minimal 12 tahun. Salah satu uji dalam tahap preklinis adalah uji toksisitas. Uji toksisitas dirancang untuk menentukan efek kumulatif dosis yang dapat menimbulkan efek toksik kepada manusia. Metode uji toksisitas preklinis konvensional melibatkan hewan uji yang diberikan dosis obat tertentu, dan setelah beberapa waktu, diautopsi dan dianalisis organnya. Uji ini bersifat invasif dan memakan waktu, sehingga diperlukan pendekatan lain yang lebih cepat, teliti, dan non-invasif. Metabolomik adalah metode yang kami ajukan untuk menggantikan uji toksisitas konvensional. Metabolomik merupakan studi yang mempelajari metabolit yang terlibat dalam metabolisme. Metabolit secara langsung merefleksikan proses biokimia dalam suatu sistem, sehingga analisis metabolit menyediakan informasi mengenai aktivitas pathway biokimia profil metabolit tertentu maupun perubahan dari pathway tersebut. Dengan pendekatan metabolomik, maka dapat dilakukan beberapa assay toksikologi seperti identifikasi target organ atau daerah toksisitas, identifikasi mekanisme biokimia yang berkontribusi terhadap toksisitas, identifikasi profil biomarker yang mengukur efek racun, dan monitoring waktu terjadinya efek racun. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami mengajukan penerapan metabolomik yang non-invasif dalam uji toksisitas preklinis kandidat obat COVID-19 dengan harapan obat tersebut dapat dengan cepat lolos uji preklinis dan bisa segera masuk tahap uji klinis serta dirilis ke pasar. Metode penelitian dilakukan pada 3 tempat. Yang pertama, Laboratorium Analisis Struktur dan Perkembangan serta Laboratorium Instrumentasi Labtek 11 Institut Teknologi Bandung. Yang kedua, Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Bogor untuk liofilisasi sampel. Dan yang ketiga merupakan University of Kansas untuk analisis menggunakan UPLC-MS. Keseluruhan rangkaian penelitian membutuhkan waktu sekitar 13 minggu.
Teknis persiapan. Pada uji toksisitas yang merupakan bagian dari tahap preklinis, pemilihan hewan uji merupakan tahap yang penting karena hewan uji yang dipilih harus memiliki metabolisme yang mirip atau serupa dengan manusia. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan 50 Wistar rats atau ratus Norvegicus ras Wistar yang sehat, tidak sedang bunting, berumur 50 hari, berbobot 150 gram, dengan jenis kelamin 25 ekor betina dan 25 ekor jantan. Setiap tikus tersebut dipelihara di dalam kandang dengan luas alas kandang 148,4 cm2 dan tinggi 17,8 cm, lalu diberi makan yang berasal dari Indofeed Bogor dan diberikan tanpa batas atau ad libitum kecuali sebelum uji dilakukan, dan kondisi fisika ruangan yang digunakan untuk pemeliharaan tikus dapat dilihat pada gambar berikut. Tahap perlakuan hewan uji. Pada penelitian ini dilakukan uji toksisitas subkronis oral, yaitu uji untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian obat secara berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji pada sebagian umur hewan atau kurang dari 10%. Uji ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk memperoleh informasi adanya efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut, memperoleh informasi kemungkinan adanya efek toksik setelah pemaparan sediaan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu, informasi dosis yang tidak menimbulkan efek toksik atau No Observed Adverse Effect Level atau NOAEL, dan mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas zat tersebut. Hewan uji akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok berdasarkan perlakuan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama merupakan dosis rendah yang tidak menimbulkan gejala toksik atau NOAEL. Dan yang kedua, dosis sedang yang menimbulkan gejala toksik yang lebih ringan. Yang ketiga, dosis tinggi yang menimbulkan efek toksik tapi tidak menimbulkan kematian atau gejala toksisitas yang berat. Dan 2 kelompok satelit kontrol negatif dan satelit dosis tinggi. Pada tiap kelompok perlakuan, terdapat 5 ekor tikus jantan dan 5 ekor tikus betina dengan berat badan tikus tersebar merata untuk seluruh kelompok dengan variasi berat badan kurang dari 20% rata-rata berat badan. Namun, sebelum percobaan dimulai, dilakukan terlebih dahulu aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya di ruang percobaan selama kurang lebih 7 hari. Studi ini sendiri dilakukan selama 28 hari dengan memberikan kandidat obat COVID-19 pada tiap kelompok melalui oral menggunakan sonde dengan volume pemberian 1 mili sediaan uji per 100 gram berat badan hewan. Lalu, pengamatan dan pengambilan sampel darah dan urin tikus seluruh kelompok akan dilakukan pada hari ke-7, ke-14, ke-21, dan ke-28. Pengamatan dan preparasi sampel. Pada penelitian ini akan digunakan 3 jenis sampel, yaitu urin, serum, dan plasma. Sampel urin dipreparasi dengan cara sentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm, lalu dilakukan pelarutan dengan D-ion. Untuk sampel darah, hewan akan dianestesi terlebih dahulu dengan ether. Lalu, darah akan diambil dari vena jugularis secara perlahan-lahan menggunakan alat suntik steril sebanyak 3-5 mili. Setelah itu, sampel darah perlu ditahu pada suhu ruang selama 15 hingga 30 menit, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 1000 hingga 2000 G selama 10 menit pada suhu 4 derajat. Supernatan yang didapatkan merupakan sampel serum. Untuk sampel plasma, sampel darah akan ditambahkan dengan asetonitril atau metanol dan divortex selama beberapa menit. Campuran kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2000 G selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Supernatan yang didapatkan merupakan sampel plasma. Seluruh sampel yang sudah siap kemudian disimpan pada minus 80 derajat Celcius. Pada hari terakhir pengamatan atau hari ke-28, seluruh sampel akan dikirim ke LIPI Bogor untuk diliofilisasi. Sampel yang telah diliofilisasi lalu akan dikirim ke Analytical Core Laboratory di KU Medical Center, University of Kansas, untuk dilakukan profiling metabolit untargeted menggunakan UPLC-MS. UPLC-MS atau Ultra Performance Liquid Chromatography Mass Spectrometry adalah teknik kimia analisis yang merupakan penggabungan dari pemisahan fisik menggunakan kromatografi cair dan deteksi massa molekul dengan spektrometri massa. Kenapa sih harus jauh-jauh dikirim ke University of Kansas? Karena laboratorium metabolimik di sana telah teruji ketelitian dan kebersihannya, sehingga hasil pengukurannya pun sudah terjamin baik dan memiliki kemungkinan human error yang rendah. Analisis data. Data yang diperoleh lalu akan dianalisis statistik multivariat dengan PCA menggunakan perangkat lunak Shimatsu Class VP. PCA sendiri merupakan salah satu alat untuk mereduksi dimensi dan memvisualisasi data dengan cara memaksimalkan varians data dan memproyeksikannya dalam bentuk prinsipal komponen, sehingga data lebih mudah dibandingkan. Identifikasi dari metabolit dan analisis pathway
dilakukan dengan membandingkan hasil data analisis PCA dengan database. Database yang digunakan meliputi Human Metabolome Database atau HMDB, Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes atau KEGG, Biochemical Genetic and Genomic atau BIGG, ChemSpider, dan PubChem Compound. Setelah metabolit berhasil diidentifikasi, dilakukan analisis metabolit pathway dengan mencari metabolit pada database KGG, Ingenuity Pathway Analysis, Cytoscape, dan Reactome Pathway Database. Analisis metabolit juga dilakukan dengan menggunakan database yang terspesialisasi untuk melihat apakah ada metabolit atau pola metabolit yang bersifat toksik. Salah satu database ini adalah MetaMapTox. Dari eksperimen yang dilakukan, akan didapat data berupa metabolit yang terdapat pada sampel urin, plasma, dan serum darah. Metabolit tersebut kemudian dicocokkan dengan database dan ditentukan tingkat toksisitasnya. Apabila tidak ditemukan metabolit yang bersifat toksik, maka obat dinyatakan lulus uji toksisitas preklinis dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk verifikasi penelitian ini, dapat dilakukan uji toksisitas secara konvensional berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2014, yaitu melakukan pengamatan hewan secara makropatologi, histopatologi, hematologi, dan biokimia klinis, serta mengotopsi hewan. Berikut merupakan tambahan pengerjaan kami. Pada minggu pertama, dilakukan persiapan alat dan bahan serta pemilihan hewan uji yang akan digunakan. Pada minggu kedua, dilakukan aklimatisasi hewan uji dan pemberian kandidat obat sesuai dosis kelompok. Pada minggu ketiga hingga minggu ke-6, dilakukan pengamatan dan pengambilan sampel urin dan darah hewan uji untuk hari ke-7, ke-14, ke-21, dan ke-28. Seluruh sampel lalu dipreservasi pada pendingin suhu rendah. Dan pada minggu ke-6, seluruh sampel dikirimkan ke LIPI Bogor untuk diliofilisasi. Pada minggu ke-7 dilakukan pengiriman sampel ke tempat pengujian, yaitu Analytical Core Laboratory di KU Medical Center, University of Kansas, untuk pengambilan data dengan UPLCMS. Setelah itu, kita harus menunggu 3 hingga 4 minggu untuk mendapatkan hasil pengujian sampel. Pada minggu ke-12 dilakukan analisis multivariat hasil pengujian metabolomik. Dan pada minggu ke-13, dilakukan interpretasi data hasil analisis statistik. Pada penelitian ini dibutuhkan hewan uji berupa Witza rats beserta pakaian kandangnya, syringe 3 mili, serta reagen kimia seperti insidin cair, deionized water, dan metanol. Seluruh alat dan bahan tersebut dibutuhkan untuk tahap perlakuan dan persiapan, dengan biaya sekitar Rp3.345.500. Proses injeksi, pemeliharaan, dan sampling dilakukan di laboratorium yang ada di SITH ITB. Sampel kemudian dikirim ke LIPI Bogor untuk proses liofilisasi. Proses ini membutuhkan biaya Rp36 juta. Sampel yang sudah diliofilisasi kemudian dikirim ke Analytical Core Laboratory di KU Medical Center, University of Kansas untuk dilakukan profiling metabolomic untargeted menggunakan UPLCMS. Pengiriman dan pengukuran sampel membutuhkan biaya Rp38.424.000. Sehingga, total biaya untuk penelitian ini adalah Rp77.769.500. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.